Gue baru pulang dari bioskop. Ya, baru aja gue pulang dari bioskop. Baru gue selesai nonton film ini. Tapi kalau kalian tanya sama gue, ini film ceritanya tentang apa? Gue kagak tahu sumpah. Demi apapun. Ya, gue tadi serasa kayak lagi di brainwash. Gue nonton film kayak beginian. Gue tiba-tiba datang ke mall. Tiba-tiba masuk bioskop. Tiba-tiba gue nanya-nanya sama mbak-mbak XX1. Mbak-mbaknya nanya, "Kak, mau nonton film apa hari ini?" Tiba-tiba gue ngomong, "Hellboy." Tiba-tiba gue langsung scan HP. Bayar 50.000. Gue masuk ke bioskop. Keluar-keluar. Lah anjing, gue ngapain tadi? Welcome back to Ngelantur Indonesia, Squid Nonton Skip Blown. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, langsung gabung dengan link yang gue udah taruh di description box. Tinggal diklik aja, gabung sama 4 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, buku-buku komik, atau superhero, atau apapun itulah. Pokoknya seputar pop culture. Oke? Langsung aja kita masuk ke film berjudul Hellboy: The Crooked Man. Udah paling bener ya, kalau kalian mau nonton film ini, pastikan kalian membawa bantal, guling, selimut, dan kawan-kawannya itu ya. Karena menurut gue ini film yang sangat-sangat cocok sekali jadi obat tidur ya. Auto pules, dijamin langsung tidur nyenyak, bobo, mimpi indah dah lo nonton film kayak beginian. Bahkan tadi gue akuin, ini saya akui nih, tadi gue agak-agak tidur ayam gitu lah pas lagi nonton film ini. Jadi kayak mata gue setengah kebuka kayak begini. Nih jangan bilang mata gue, "Loh bang, itu mata lu sama aja bang." Gue tabok lu ya, emang mata gue sipit kayak begini bos. Tapi ya pokoknya mata gue bener-bener kayak setengah kebuka doang. Dan ya gue autopilot gitu nontonnya. Bener-bener gue gak tahu apa yang terjadi. Jadi cuma badan gue doang yang nonton film ini, sedangkan jiwa gue tertidur pulas di dalam sana gitu ya. Ya gampangnya gini, kalian yang Ngelantur Corps sejati, coba inget-inget semua review yang udah gue pernah buat. Pernah nggak dalam satu review itu gue nggak kasih tahu cerita dari film itu tentang apa gitu, dasarnya, sinopsis singkatnya? Nggak pernah kan? Bahkan film modelan kayak Perjanjian Setan yang kayak tolol kayak begitu aja, ya gue ceritain dari awal sampai habis bahkan tuh ya. Tapi kalau itu karena emang saking sampahnya ceritanya, gue sampai inget 100% gitu ya. Detail-detail kecilnya pun sampai keinget, sampai sekarang pun masih bisa gue ceritain ulang tuh ceritanya tuh. Aku sayang kamu. Ending. Credit scene. Tapi film ini gue bener-bener gak tahu bos ceritanya tentang apa gitu. Yang gue tangkep ya setelah gue nonton film ini tadi, pokoknya ada hero ya, si Hellboy ini vs satu villain yang namanya The Crooked Man, yang pala bengkok kayak begini, sengklek sebelah palanya karena mungkin salah bantal tidurnya gitu. Terus pokoknya si Hellboy ini ditemenin sama satu agen rahasia dari Korea Utara, I guess gitu. Padahal gue pas cek ternyata aktris dari Hong Kong. Terus habis itu nanti ada Pak Pendeta. Terus tiba-tiba nanti ada Harley Quinn yang bisa terbang-terbang cekak-cekik, haha, hihi gitu. Terus tiba-tiba nanti ada cewek yang kelil ular. Kayak what the hell man. Gue bener-bener bingung. Coba kalau kalian masih ingat dan udah nonton film ini, coba deh, udah spoilerin aja deh, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu cerita lengkapnya seperti apa, biar gue tahu, oh ternyata seperti itu gitu cerita. Karena nggak ada yang bisa gue tangkep ya. Gue bener-bener nggak paham gitu sama logika dari pembuat film ini. Oke, kita punya dua film Hellboy-nya Guillermo del Toro. Siapa yang nggak tahu Guillermo del Toro? Master of Monster. Dia selalu dewa kalau misalnya bikin film-film yang berbau ke monster-monsteran. Sebut aja The Shape of Water, atau enggak animasi stop motionnya Pinocchio, atau misalnya Pacific Rim yang mungkin udah lebih familiar lagi di telinga kalian. Itu film-film yang luar biasa dibuat sama Guillermo del Toro. Dan dua film Hellboy menurut gue itu film terlemahnya si Guillermo del Toro. Bukan yang terlemah sih, ya salah dua yang paling lemah. Dan ketika film kedua Hellboy ini rilis, memang kurang berhasil di pasaran sehingga di-reboot. Nah, di-reboot ini juga alasannya karena aktor utamanya yang dulu itu si Ron Perlman gak mau lanjutin jadi si Hellboy-nya karena si Guillermo del Toro ini gak mau dilibatin 100% jadi penulis sama sutradara untuk film ketiganya Hellboy. Makanya ya udah diulang lagi ceritanya, jadilah Hellboy 2019 yang sok-sokan pengen dibuat R-rated gitu ya, yang bener-bener lebih dark, lebih barbar.
tapi malah jadi sampah mampus Mamma Mia Lezato kalau buat yang udah nonton filmnya. Padahal aktor utamanya si David Harbour, siapa yang nggak tahu. Ketika rebootnya pada tahun 2019 itu gagal, dengan sangat luar biasa tampan dan beraninya lu bikin film rebootnya lagi yang kali ini bahkan jauh lebih sampah lagi dari yang versi 2019. Ini lebih busuk lagi, lebih tolol lagi menurut gua filmnya. Ya lagi-lagi secara logika tuh sebenarnya mungkin bisa dipahami gitu ya, dimana film Hellboy The Crooked Man ini mengambil sebuah alur, yaitu alur cerita favoritnya dari kreator komiknya Hellboy, si Mike Mignola ini, dimana dia tuh paling suka memang cerita dimana Hellboy vs The Crooked Man dalam komiknya. Nah tapi gini loh masalahnya, ketika lo bikin jadi film live action artinya harus ada format yang dirubah. Nah ketika proses perubahan format ini membutuhkan modifikasi juga secara screenplay, penulisan skenarionya itu kan banyak yang harus dirubah gitu, karena nggak mungkin plek-plek sama komiknya gitu kan, yang emang udah bagus mungkin ya, dan gua nggak baca juga sih versi komiknya. Tapi ketika lu ubah jadi live action dan lu tawarkan berarti ke orang awam gitu, ketika udah masuk ke bioskop menurut gua udah ranahnya orang awam. Nah film ini gua jamin orang awam yang nonton tuh ya dari awal juga nggak paham loh, kenapa tiba-tiba ada orang yang cosplay kambing masak Fantanya Bobon Santoso. That's interesting. Warnanya merah, cantik sekali. Sesampah-sampahnya Hellboy pada tahun 2019, at least masih dikasih origin story-nya. Masih ada satu scene yang memperlihatkan Hellboy pas masih kecil tuh seperti apa. Ya meskipun dari segi visual kayak tuyul ketumpahan saus cap ibu jari, ya udah at least masih ada scene originnya lah. Nah, ini kagak ada apa, tiba-tiba ada Hellboy di kereta. Kayak what the hell, tiba-tiba partneran sama orang yang gue pikir dari Korea Utara gitu. Ini siapa ini orang gitu kayak. Gua aja yang udah nonton 3 film Hellboy sebelumnya dibuat haho-haho sepanjang nonton film gitu. Apalagi orang-orang lu bayangin gitu, orang yang cuma pengen nonton, wih nih kayak dari posternya ada iblis dengan tanduk yang kepotong, nih film apaan nih gitu kan, film fantasi, film horor kah, coba nonton haho-haho di bioskop gitu. What the hell is even that? Awal masuk konfliknya aja udah kagak jelas gitu, dimana si Hellboy sama partnernya si orang Cina ini lagi di dalam kereta, lagi bawa satu kotak berisi laba-laba monster kayak begituan. Tiba-tiba kotak itu hancur karena laba-labanya keluar. Terus si orang Cina partner Hellboy yang gua rasa pingnya udah kayak ping 1000 bos, nge-lag mampus otaknya. Lu bayangin, ini baru scene di awal film ya, kotak laba-labanya hancur, terus laba-labanya udah keluar, terus lu baru bilang oh no. Itu aja udah aneh banget dari gua gitu. Terus habis itu laba-labanya keluar dari kereta, terus mereka harus keluar dari kereta juga ngejar laba-labanya. Dan gua kaget mampus ketika ngeliat CGI-nya kayak CGI FTV bos. Sumpah visual efeknya parah banget ini. Ya mungkin gue kaget karena gue nggak lihat trailernya ya. Gue nggak tahu kalian udah nonton trailer atau belum. Tapi buat gue yang belum nonton trailer, gue sih agak terkejut mampus. Gue agak shock ya ngelihat CGI-nya kayak begitu. Buset parah banget kan. CGI laba-labanya hancur-hancuran sih menurut gue. Terus gara-gara ada monster laba-laba yang keluar kabur dari kereta, terus mereka harus kejar keluar. Terus mereka tiba-tiba nemuin satu kampung, dan tiba-tiba mereka harus bantuin kampung tersebut. Lu kira film Journey to the West? Anjing, petualangan Sun Gokong sama Cut Pakai. Terus parahnya lagi film ini kan slow burn ya, tipikal yang pacingnya lambat mampus. Jadi otomatis juga ini buat orang Indonesia yang mungkin biasa ya kalau film-film Fast and Furious gitu ya, atau film-film MCU yang sampah yang biasa gue kritik abis-abisan. Tapi at least mungkin itu masih bisa menghibur buat kalian karena pacingnya cepet dan seru-seru aja. Nah kali ini udah nggak ada kayak begitu-begituan tuh ya. Kali ini udah kita pasti sepakat lah ini film bakal hancur dan kalian mungkin gak bakal mau nonton film ini. Kenapa? Karena dari segi estetika dan kualitasnya pun hancur, dari segi hiburan pun gue yakin gak ada yang bisa menikmati film ini gitu. Orang actingnya kaku mampus, dialog-dialognya gak ada yang hidup gitu. Sumpah ya, ini bener-bener dialog itu mati semati-matinya. Ibarat lu kayak lagi masak steak bos, lu masak sampai well done ya, udah mati si sapi, lu masak mati lagi bos, 2 kali gitu matinya. Nah ibarat dialog dari film ini semati itu. Bahkan dari segi musiknya pun annoying banget bener-bener di telinga gue. Lu bayangin setiap dialog harus aja dikasih instrumen biola yang begitu terus. Sumpah sepanjang dialog kayak buset, ngapain lu bikin pakai biola-biola kayak begituan gitu. Terus mending sinematografinya bagus, ini juga hancur lebur bos secara sinematografi. Malah nyiksa jatuhnya tuh, dikit lagi keluar Manggekyo Sharingan dari mata gua nonton film kayak beginian. Manggekyo Sharingan. Ini gue tebak-tebakan ya, ini sutradara dari film Hellboy The Crooked Man ini gue prediksi dulunya kuliah jurusan musikali bos ya. Nah
Nah, gue nonton film ini berasa kayak lagi nonton musikali, bos. Kagak jelas gitu. Demen banget di zoom-zoom deket pala. Kayak suka banget deket-deketin kamera. Tembusnya dorongnya tuh kamera ke muka sekalian gitu. Terus dimiring-miringin kagak jelas. Terus lu sok-sokan pakai tilt shift. Kalau kalian nggak tahu, ini salah satu teknik sinematografi di mana lens fokus itu di tilt atas bawah atau enggak di shift kanan kiri. Supaya apa? Supaya menghasilkan efek blurry. Tapi alih-alih jatuhnya kayak film The Assassination of Jesse James pada tahun 2007 yang dimana memang itu menggunakan teknik sinematografi yang seperti yang gue bilang tadi tuh, pakai tilt shift sehingga lens fokusnya tuh ya ada blurnya, menimbulkan kesan yang dreamy, estetik, kesan vintage-nya dapet banget. Dan terutama memang itu kan mengambil latar pada tahun 1880-an dan memang itu menyesuaikan dengan teknik foto pada era tahun segitu. Lah ini estetik kagak, nyiksa iya. Buset, setiap shot dekat bener, bos. Gak sekalian tabrakin aja tuh kamera ke orangnya gitu. Ya terus blur-blurnya juga nyiksa mata gitu. Bahkan secara action koreografinya pun kagak ada yang seru sama sekali. Udah jarang-jarang ada action, dialog-dialog boring, kaku, mati kayak begitu. Sekalinya ada action pun gak jelas. Cuman gue lihat si Hellboy pakai pistol yang gede banget, tembak-tembak doang anjing. Kayak mending gue nonton orang-orang main di time zone main tembak-tembakan kagak jelas dah sama bocil. Ya ada beberapa momen disturbing yang potensial sebetulnya dari film ini, tapi lagi-lagi juga itu nggak dimaksimalin juga gitu. Karena secara pemilihan musiknya salah, angle-nya kameranya juga salah, timing editingnya pun juga salah gitu. Terus tiba-tiba nanti kadang-kadang suka dicepetin gitu, speednya dinaikin entah kenapa pas lagi satu scene. Kayak buat apa lu cepetin gitu scene-nya, dinaikin speed gitu, kayak nggak ada faedahnya sama sekali. Jadi kayak semua atmosfer yang dari film ini yang harusnya disturbing tuh jadi nggak berasa, hambar-hambar aja gue nonton filmnya. Padahal balik lagi, sebagai film horror action, sebenarnya film ini punya potensi untuk menghadirkan scene-scene yang disturbing. Kayak misalnya ada satu scene di mana cewek yang kulit doang lu bisa lihat tuh, dan itu kulitnya lama-lama keisi dengan satu badan sehingga jadi bentuk manusia. Itu cukup creepy sebenarnya harusnya. Atau misalnya cewek yang kelilit ular, yang kayak begitu-begitu tuh yang menurut gue harusnya bisa dieksplor jadi film horror action yang cukup creepy dan mengerikan gitu. Bahkan ada unsur-unsur disturbingnya, dan inilah yang membuat Hellboy jadi terasa spesial dibandingkan komik superhero kayak Marvel sama DC kan, yang dimana memang ini menggunakan pendekatan horor gitu. Creature monsternya tuh harusnya bisa dieksplor ke dalam dunia nyata dan bisa menakut-nakuti penonton. Makanya dua film Hellboy yang pertama tuh nggak bisa tergantikan karena Guillermo del Toro adalah the master of monster gitu. Dia bisa ngerubah setiap creature yang ada di Hellboy yang dari komik bisa jadi live action dan jadi bagus banget. Kayak misalnya si Sapien itu gue pas pertama kali lihat pas masih kecil itu di akuarium berenang-berenang itu serem banget men, creepy banget. Pas masih kecil gue nonton di bioskop Trans TV, TV tabung tuh masih ada tuh dulu tuh. Nah, efek creepy yang dibalance dengan unsur action yang cukup seru ditambah lagi dengan unsur komedi yang pas, itu yang membuat film Hellboy yang dua pertama itu, yang at least yang pertama lah ya, film pertamanya itu jadi seru gitu, jadi at least menarik untuk ditonton. Lah ini apa-apaan ini? Gua sama sekali nggak bisa rekomendasiin film ini untuk kalian, tapi ya kalau kalian punya pendapat yang berbeda bisa aja kalian suka. Coba gue pengen tahu ada nggak yang suka sama film ini. Tapi buat gue pribadi gue bakal kasih rating 3/10 alias sampah ya. Hancur, bener-bener hancur lebur. Ini salah satu film superhero paling parah yang pernah gue tonton selain The Crow kemarin. Tapi ya kalau kalian punya pendapat yang berbeda, lagi-lagi coba tulis di kolom komentar biar kita bisa debat di kolom komentar. Gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.